Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkultuskan seseorang, subhanallah, dalam masa yang lalu kita tidak terasa, saudara. Kita diajak untuk mengagungkan seseorang, apakah imam yang sudah mati, yang dikatakan lulusan Mekah, dari Mekah, bawa ilmu, orang sakti, wali, atau penerusnya. Kita diajak mengagungkan sampai di bawah itu ada perkataan, pokoknya nek wis ijtihate Bapak Imam, ya sudah. Yang penting kita taat, sudah pasti surga. Udah, betul-betul kita jadi muqallid yang buta, taklid a'ma. Betul-betul kita diajak mengagungkan seseorang, menyamai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya begitu, enggak dulu, misalkan orang sekarang bilang, enggak, kami enggak. Walaupun secara lahir, secara langsung itu enggak, tapi dalam praktek iya. Dalam praktek iya. Buktinya apa? Buktinya imamnya atau hasil keputusannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada kesalahan, tetap aja dijalankan walaupun diingatkan dengan dalil dari kitab dan sunnah. Itu berarti menyamakan imamnya dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Ini syubhat yang harus kita hilangkan, ya. Sampai Imam Malik mengatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini ucapannya kecuali bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr yuqbal wa yurad. Siapapun orangnya di muka bumi ini bisa ditolak, bisa diterima. Artinya harus distandarisasikan, harus diyakini, dipastikan bahwa ucapannya benar baru diterima. Kalau tidak, ditolak siapapun kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik sambil menunjuk ke kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah maksum, sudah dijamin pasti benarnya. Kalau kondisi secara umum, firman Allah At-Taubah ayat 31, yang ini bisa dipraktekkan atau bisa digunakan dalil untuk menjaga umat sekarang. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka beberapa rob selain Allah. Ini penting sekali, saudara, untuk kita ingat supaya kita hilang syubhat ini di masa lalu dan kita bisa mendakwahkan hal ini kepada saudara-saudara muslim kita secara umum. Jangan sampai kebiasaan Yahudi Nasrani menjadikan rabban para ulamanya dan para ahli ibadahnya, jangan menjangkit ke dalam Islam. Orang-orang yang dulunya pernah Nasrani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, dikatakan Rasulullah, "Ma na'buduhum." Kami dulu di masa menjadi orang Nasrani itu kami tidak sujud, tidak sholat, tidak menghadap kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Bagaimana praktek penyembahan kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah? Kata beliau, bukankah mereka para ulama kalian, para orang soleh-soleh kalian mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian ikut mengharamkan? Iya, kata Adi bin Hatim. Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikuti menghalalkan? Iya, betul. Fatilka ibadatuhum. Itu dia yang namanya beribadah kepada para ulama, para orang-orang yang dianggap soleh, dianggap ahli ibadah. Saudaraku, dakwahkan ini. Pertama, bersihkan dari kita seperti ini, ya. Anak-anak kita, keluarga kita, kemudian teman kita, saudara muslim kita, ya, kasihani mereka, terus berdakwah, jangan berhenti. Tapi perlu diingat, kita jangan kelewat batas juga di dalam masalah ini. Kelewatnya batas gimana? Tidak mengagungkan ulama, tidak mengagungkan orang soleh, ini juga salah. Tidak hormat, tidak cinta kepada habaib, itu juga salah.
Habib itu turunan Rasulullah. Kalau memang betul turunan Rasulullah, tidak palsu, dia ngaku dan ada silsilahnya betul, dia punya hak. Kalau dia seorang muslim, dia punya hak untuk dihormati, untuk dicintai, ya. Tapi tidak boleh kelewat batas. Apa batasannya? Ini tadi diantaranya, ya. Diantaranya adalah ketika mereka memerintah menghalalkan yang haram, jangan diikuti. Ketika mereka mengharamkan yang halal, jangan ditaati, karena itu termasuk menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai Rabban min dunillah, sebagai Rabban min dunillah. Jadi tetap hormat, tapi ada batas-batasnya, ya, ada batas-batasnya.